Intro, intro, intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi terkait dengan salah satu exchange kripto terbesar dunia saat ini. Kalau nggak salah sih dia nomor 3. Jadi the big three. Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai KuCoin. Tapi sebelumnya seperti biasa saya ingatkan bahwa berinvestasi di dunia kripto, di dunia forex, dunia saham sangatlah beresiko. Jadi pastikan kalau teman-teman sudah melakukan riset dengan cara Google atau cek di YouTube, atau bisa juga tanya-tanya ke kawan-kawan yang lain yang sudah lebih dulu terjun ke dunia ini. Dan pastikan uang yang teman-teman pakai itu adalah uang dingin, jangan uang hasil pinjem, apalagi dari pinjol. Oke, sebelum kita cek ke KuCoin-nya seperti biasa, mungkin saya akan tunjukkan dulu KuCoin itu seperti apa melalui aplikasi andalan saya, yaitu Coin Market Cap. Oke. Jadi untuk meriset atau mencari tahu tentang dunia kripto, baik itu misalnya exchange-nya atau tokennya atau pergerakannya, itu saya memang mengandalkan aplikasi Coin Market Cap ya, karena tampilannya yang sederhana dan mudah dimengerti gitu bagi orang awam seperti saya. Oke, tinggal kita klik di sini, coba kita cari KuCoin. Nah, KuCoin yang exchange ya, nanti yang kita bahas kali ini. Kita klik. Oke. Jadi kalau dilihat di sini, nah di grafik ini, KuCoin ini exchange yang kalau nggak salah ya, itu nomor 3 terbesar ya. Oke, mungkin sebelum kesini saya back dulu. Kita ngelihatnya di sorry, di bagian sini ya. Kita lihat, nah ini kita klik exchange, nanti ada muncul rankingnya. Nah, KuCoin ini di nomor 3 ya, di bawah Binance dan Coinbase Exchange, dengan apa ini, market capnya apa, perputaran uang di exchange ini sekitar 84,80 triliun rupiah. Oke, jadi saya memang lebih suka memakai Indonesian rupiah ya. Jadi saya bisa ngebayangin 84 triliun gitu. Luar biasa ya. Kalau dilihat dari apa namanya, market capnya atau memang ininya, volume perdagangannya, mungkin dia bukan yang paling besar ya, tapi dia justru ada di ranking nomor 3 gitu. Nah, inilah yang membuat KuCoin itu menarik. Oke, jadi kita bisa klik dari sini langsung. Nah, seperti kita lihat tadi, sekarang di bagian bawah sini, nah ini about KuCoin. Nah, kita lihat. Jadi KuCoin ini secara singkat sudah dibuka pada tahun 2017, di mana KuCoin Exchange ini fokus pada project-project atau project-project yang akan listing ini pada departemen research-nya untuk melihat kualitas proyek itu di industri blockchain. Nah, KuCoin juga menyediakan
transaksi yang aman dan efisien. Nah, jadi bahkan di tahun 2018 KuCoin ini juga bekerja sama dengan IDG Capital dan Matrix Partners. Wah, jadi luar biasa nih. Walaupun pada tahun 2020 KuCoin pernah mendapat serangan cyber di mana 275 sampai 285 juta dolar hilang. Wah, yang diduga dilakukan oleh hackers dari Korea Utara gitu ya. Oke, tapi mungkin sekarang KuCoin sudah kembali eksis lagi ya, mungkin sudah membenahi faktor-faktor keamanannya. Jadi mungkin kalau teman-teman sering lihat tuh di beberapa channel YouTube kripto, ya nggak usah saya sebut namanya lah ya, yang sering ngasih rekomendasi koin-koin yang mungkin bakal naik atau fungsinya banyak, itu pasti salah satunya menyebut koin tersebut dapat dibeli di KuCoin. Nah, itu dia. Jadi KuCoin ini mungkin target marketnya juga dengan koin-koin baru ya yang listing di KuCoin, kemudian proyeknya bagus untuk masa depan di dunia kripto. Jadi memang proyek-proyek pilihan juga nih di KuCoin ini. Oke, sekarang kita buka aja aplikasinya KuCoin. Jadi saya juga udah install ya KuCoin ini. Sudah KYC juga sih kalau saya nggak salah, saya agak lupa. Oke deh, saya nggak usah login ya, biar enak aja. Tapi seingat saya udah KYC nih. Kasihan editor saya soalnya kalau saya harus login lagi. Oke, jadi sebenarnya secara singkat sama aja dengan exchange lain yang pernah saya bahas, seperti Binance ya. Secara prinsipal gitu, di KuCoin ini ada, kita ke tab yang bawah dulu nih, ada pasar dimana kita bisa jual beli ya. Ini ada kategorinya sendiri, ada pakai USDT, pakai BTC, KCS ini kayaknya pakai KuCoin sendiri. Kalau Alts ini dengan koin-koin altcoin mungkin ya, walaupun ini ETH semua. Pairingnya dengan ETH nih. Oh, nggak ada Doji juga ya. Oke, mungkin ini nanti banyak gitu ya. Terus di sini juga ada di DeFi-nya ya. Jadi lumayan banyak ini. Bahkan di sini ada pilihan NFT. Oke, mungkin ini harus kita coba. Saya belum deposit juga ke sini. Kemudian ada Metaverse. Jadi sepertinya dia sudah sudah mengkategorikan pasarnya dengan beberapa jenis ya. Ada NFT, ada Metaverse, kemudian ada Polkadot, ada ETF juga, ada ini index spot ya. Oke, di pasar juga ada pasar spot, juga ada pasar future. Kalau kita bisa lihat seperti biasa nih, future ya, sangat beresiko nih buat teman-teman. Kalau saya sih terus terang sama sekali belum pernah coba karena takut gitu ya. Kemudian kita balik lagi ke tab bawah yang tengah-tengah, ada kolom transaksi. Oke, ini seperti biasa lah ya, order book. Bahasa gampangnya order book. Kemudian di sini mungkin ada, ini ada trading mungkin ya, ada leverage, ada fiat. Nah, ini yang agak menarik mungkin. Oke, ini biasa ya kalau kita mau mau top up. Nah, gitulah. Mau top up. Di sini juga ada tab buat perdagangan. Oke. Nah, ini ini langsung masuk ininya ya. Akun saya ternyata nanti. Jadi ini ada trading botnya. Mungkin ini nanti agak harus dalam ya kita bahas di sini. Karena ternyata KuCoin menyediakan trading bot nih. Ini menarik juga nih.
karena sekarang robot-robotan lagi eksis lagi, walaupun film Transformer udah lama keluarnya. Hehe, nggak nyambung ya. Back dulu, back dulu. Selanjutnya. Oke, ini biasa ya, seperti trading ya, leverage. Ada mungkin nanti margin segala macam. Kemudian lanjut di tab berikutnya, 100 kali future. Wow, dapat paket selamat datang untuk klaim 100 USDT. Kalau gitu sih kenapa nggak 100 USDT-nya dikirim aja ke akun kita ya, ke wallet kita. Oke, ini seperti biasa juga, ini kayak future ya. High risk teman-teman, sekali lagi saya ingetin high risk. Kalau yang nggak paham, masih coba-coba, jangan sentuh-sentuh tab ini gitu ya, tidak direkomendasikan. Kemudian ada tab berikutnya, aset. Oke, masih kosong ya, masih kosong, jadi memang belum pernah sama sekali deposit. Oke, kita back dulu ke beranda ya, kita back dulu ke beranda. Di sini di depan memang ada pilihan trading bot, tadi kita lupa bahas ya, ada KuCoin Win. Oke, di sini juga ada staking. Wah, jalan ninja ini. Ini jalan ninja saya adalah staking. Coba kita klik. Di staking ini ada apa aja? Oke, ada Burning Drop, ETH20, Polkadot. Ini ada pilihan koin-koin ya. Ini jujur saya agak nggak familiar ya ini ya. Ternyata memang dunia kripto itu luas ya. Kalau di Binance kita misalnya udah sering ngelihat koin-koin itu udah apalah gitulah. Ada beberapa yang kita udah bahkan kita tahu itu gunanya buat apa. Misalnya IOST untuk apa, IOTX untuk apa, atau misalnya ARPA untuk apa gitu ya. Tapi ini baru. Dan ini sebenarnya enak banget sih kalau buat kita belajar gitu ya. Jadi karena kripto ini mungkin masih panjang banget umurnya, jadi jangan buru-buru nyari cuan, atau malah nanti kita bisa buntung gitu loh. Kita mau untung tapi jadi buntung. Jadi dengan kita pindah exchange aja, dari kayak saya biasanya di Binance ke KuCoin, ternyata itu beda-beda lagi gitu. Dan pasti koin-koin ini akan beda fungsinya gitu ya. Oke, di sini ada pilihan fleksibel. Ini biasa sih sebenarnya ya, fleksibel. Itu jangka waktunya fleksibel. Oke, ini ada yang kita udah kenal ya, kayak One juga ada. Atom, Dot. Oke, berarti ada yang sama, ada yang beda dari jumlah koinnya ya. Ini ada Tron juga, ada XTZ, ada Luna, ini ada UST juga ya. Oke, jadi ada yang sama, ada yang beda, dan kayaknya banyak banget nih. Kalau di scroll ke bawah, Cardano juga ada. Kemudian, oke, kita balik dulu, kita klik staking lagi. Nah, ini kayaknya yang pakai waktu ya. Jadi ada yang berapa hari nih? Ada yang 21, ada sehari. Oke, secara garis besar mungkin koinnya ada yang sama, ada yang beda ya. Mungkin tergantung mereka itu si developernya pendekatan dengan dengan exchange-nya ya. Jadi mungkin mereka lebih dulu masuk ke koin, atau mereka lebih masuk dulu ke Binance gitu. It's oke aja sih. Oke, ada tab promotion. Ini kurang tahu nih buat apaan nih. Mungkin kalau teman-teman yang tahu ya bisa komentar di bawah, teman-teman yang udah pakai KuCoin sehari-hari. Oke, lockup history. Ini semacam history aja. Kita close dulu. Kemudian ada, nah ini juga ada crypto lending ya. Jadi mungkin bisa langsung pinjam meminjam. Di sini ada pilihan pinjaman, ada pemilihan meminjam. Jadi kita bisa jadi borrower, juga bisa jadi lender gitu ya. Terus yang dipakai ada BTC pasti, USDT. Oke. Ini kayaknya koin-koin yang bisa dijadikan jaminan gitu ya, atau bisa dipinjamkan. Cukup banyak juga.
Bahkan ada doji nih, kalau teman-teman yang penggila koin doji itu mungkin bisa eh, jadi apa? Jadi lender ya di sini ya. Gitu, oke, menarik juga ini. Coba kita batalin. Oke, sorry. Nah, ini juga ada, wah ini pinjamannya sampai 3 miliar Jim, 240.000 dolar. Siapa yang bisa ngasih pinjaman itu? Ini wah luar biasa ya. Ini adalah duit yang beredar ya teman-teman. Jadi ada orang yang bisa meminjamkan sebanyak 2 miliar ya. Sekitar itu ya. 3 miliar. Gila. Oke. Saya cuma selalu udah aja agak-agak menjauh dari sini, takut tergoda nanti nggak bisa ngembaliin. Kita bisa minjem segitu ya. Ada jumlah pinjamannya. Oke, kita back. Kemudian ada reward shop, ada perdagangan margin, sepertinya udah jelas ya. Terus di sini, oke, ini ada deposit, penarikan, transfer, biasa. Kemudian ada kartu bank, ini apa sih? Oke, jadi bisa pembayaran bisa pakai Visa, Mastercard, SEPA, Apple Pay. Wih, bisa pakai Apple Pay. Boleh juga ini. Keren. Dia bisa pakai Apple Pay ya. Oke, boleh. Ini poin penting juga nih. Hehe. Oke, ke bawah lagi. Oke, ada permen ya. Apa ini? Bonus permen ya. Nanti mungkin promonya akan berbeda ketika teman-teman buka KuCoinnya, karena tanggal buka sama tanggal akses kita mungkin akan berbeda. Videonya juga diuploadnya mungkin nggak langsung di upload gitu ya. Oke, mungkin secara garis besar itu apalagi. Kayaknya nggak ada deh ya. Jadi mungkin nanti kita akan coba beberapa nih. Mungkin nyobain crypto lending ya. Cuman beresiko nggak sih gitu. Jadi penasaran ya sama crypto lending. Kalau kita minjem gitu ya. Kalau kita ngasih pinjaman, kita mau ngasih pinjaman berapa? 10 USDT kayaknya nggak ada gitu ya. Oke, nanti coba kita oprek-oprek lagi. Mungkin di next video tentang KuCoin bakal ada yang kita coba-coba gitu ya. Seperti biasa, investasi recehan. Jadi ya sekitar 150.000 sampai 200. Mudah-mudahan karena ini sudah di exchange, maka biaya gas fee-nya nggak ada gitu ya. Hanya biaya admin aja mungkin nggak terlalu mahal. Tapi nanti kita lihat. Kita coba bersama-sama. Oke? Gitu aja kali ini. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.